Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu dari program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien shock hipovolemik. Dimulai dari pengertian shock hipovolemik, di mana shock hipovolemik adalah ketidakmampuan jantung untuk memasok darah ke seluruh tubuh yang diakibatkan volume darah berkurang dalam tubuh. Biasanya ini akibat dari luka bakar, perdarahan, trauma, atau dehidrasi akibat dari kekurangan preload. Selanjutnya ada etiologi dari shock hipovolemik, yang itu dibagi dua, di mana ada non-hemorrhagic dan hemorrhagic. Di mana ada hemorrhagic, yaitu berisi dari ruptur aneurism, ada perdarahan gastrointestinal. Lalu ada non-hemorrhagic, di mana pada kasus non-hemorrhagic ini berupa diare, luka bakar, atau dehidrasi. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari shock hipovolemik, yaitu adanya nadi meningkat, GVP meningkat, kulit teraba dingin, adanya sianosis, tekanan darah menurun, urin output menurun, dan kesadaran menurun. Selanjutnya ada terapi obat dari shock hipovolemik, yaitu ada infus RL atau ringer laktat, adanya aserin, adanya dobutamin, adanya dopamin, adanya epinefrin. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini ada beberapa hal dari shock hipovolemik yang harus memenuhi dari pemeriksaan ini. Yang pertama ada pemeriksaan angka gas darah, lalu ada SGOT atau SPGT, lalu ada tes koagulasi, lalu ada pemeriksaan darah lengkap, laboratorium seperti hemoglobin, trombosit, leukosit, dan hematokrit. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian primer A, B, C, D dari shock hipovolemik. Yang pertama ada airway, di mana dalam pemeriksaan airway kita kaji apakah terdapat sumbatan pada jalan napas untuk mencapai kepatenan jalan napas menghindari distres pernapasan. Lalu yang kedua ada B, yaitu breathing, di mana pemeriksaan frekuensi pernapasan apakah terdapat tachypnea, bradypnea, atau dyspnea pada pasien, dan mengkaji apakah terdapat pergerakan dada yang tidak simetris. Lalu ada circulation atau C. Yang pertama, kaji pada denyut nadi pasien apakah terdapat kelainan seperti takikardi atau bradikardi. Lalu perhatikan warna kulit dan tekanan darah klien guna untuk mengetahui derajat shock pasien. Lalu amati lokasi dan estimasi perdarahan eksternal atau internal pasien. Selanjutnya ada disability, dilakukan pemeriksaan neurologi singkat untuk menentukan tingkat kesadaran pergerakan mata dan respon pupil, fungsi motorik dan sensorik. Informasi ini bermanfaat dalam menilai perfusi otak, yaitu GCS Glasgow Coma Scale. Lalu ada exposure, di mana exposure ini kita buka seluruh pakaian klien, lalu kita periksa dari ubun-ubun sampai ujung kaki guna memeriksa apakah terdapat gejala lain atau diagnosa lain yang menjadi penunjang si pasien tersebut. Terdapat contoh kasus dari asuhan keperawatan pada shock hipovolemik, di mana Tuan D, 25 tahun, mengalami kecelakaan, lalu dilarikan ke RSUD Dr. Derajat Prawiranegara, lalu mempunyai keluhan utama yaitu tanda-tanda shock perdarahan. Lalu terdapat riwayat penyakit sekarang, Tuan D datang ke rumah sakit Dr. Derajat Prawiranegara dalam keadaan pingsan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Tuan D mengendarai motor tertabrak mobil lalu terpental ke pinggir jalan. Tuan D mengalami fraktur terbuka femur sinistra. Dari pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 126 kali per menit, respirasi 26 kali per menit. Di mana riwayat keluarga klien tidak mempunyai riwayat penyakit keturunan. Selanjutnya pengkajian primer dari Tuan D, di mana airway-nya bersih atau paten, breathing-nya pergerakan dada simetris, pola napas takypnea, suara napas vesikuler, penggunaan otot nafas tambahan, adanya retraksi. Lalu sirkulasi, di mana akralnya teraba dingin, nadinya irregular dan lemah, CRT-nya lebih dari 3 detik, warna kulitnya sianosis, turgor kulitnya lambat kembalinya, lalu perdarahannya 1800 cc. Selanjutnya disability, kesadarannya somnolen dengan GCS-I 2, verbal 3, motorik 4. Lalu ada exposure, ini tidak terkaji dikarenakan pasien dalam kondisi tidak sadar. Lalu selanjutnya ada data penunjang dari pasien dengan kita coba EKG, ronsen, dan laboratorium.
Selanjutnya didapatkan masalah keperawatan pada pasien yaitu pola napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, defisit volume cairan atau hipovolemia, lalu adanya resiko infeksi. Selanjutnya ada intervensi atau rencana tindakan untuk pasien shock hipovolemik, di mana yang pertama ada pola napas tidak efektif dengan rencana tindakan manajemen jalan napas. Dan yang kedua adalah diagnosa gangguan pertukaran gas dengan rencana tindakan terapi oksigen, lalu penurunan curah jantung dengan intervensi perawatan sirkulasi, lalu selanjutnya perfusi perifer tidak efektif dengan manajemen shock hipovolemik. Dan yang kelima ada resiko kekurangan volume cairan atau hipovolemia dengan pemantauan cairan. Lalu yang terakhir ada resiko infeksi dengan intervensi pencegahan infeksi. Baik, sekian pada video kali ini tentang asuhan perawatan pada pasien shock hipovolemik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.